Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United beraktivitas di semua aktivitas positifnya. Semoga lancar-lancar, sehat-sehat terus sekeluarga, dilindungi oleh Allah. Ya, Manchester United sudah menelan 2 kekalahan bersama dengan Ruben Amorim. 1 away menghadapi Arsenal, lalu menghadapi Nottingham Forest di Old Trafford. Bukan hasil yang diinginkan ya dari sisi hasil pertandingan, tentu saja karena dengan pergantian dari Erik ten Hag ke Ruben Amorim, ada harapan dari fans ingin supaya ya Manchester United bisa berbalik, bisa positif dan bahkan bisa lebih bersaing, baik itu untuk mendapatkan posisi di Eropa atau posisi yang lebih tinggi lainnya. Tapi kenyataannya ya Manchester United sudah menelan 2 kekalahan, di mana ini juga terjadi cukup awal menurut gua, karena ketika seri menghadapi Ipswich, lalu setelahnya Manchester United ini menang menghadapi Bodo Glimt, lalu setelahnya Manchester United ini bahkan menang besar ya menghadapi Nottingham Forest, sebelum mereka akhirnya kalah menghadapi Arsenal dan Nottingham Forest. Jadi ini adalah pertandingan yang kelima dari Ruben Amorim, sekali seri 2 menang 2 kalah. Tapi di sisi lain, kalau melihat dari yang sudah, artinya ketika Erik ten Hag masuk, ketika Ole Gunnar Solskjaer masuk, ketika Jose Mourinho masuk, ada hal yang berbeda. Di mana nomor 1, mereka dari 3 manajer permanen Manchester United sebelum Ruben Amorim itu ya, mereka masuk tidak di tengah-tengah musim. Kecuali mungkin Ole Gunnar Solskjaer yang menjadi interim dulu ya kan, tapi setelahnya dijadikan permanen setelah musim berjalan. Mereka memiliki waktu di preseason. Mungkin Ole Gunnar Solskjaer sudah lebih duluan ya di awal, karena dia sekitar dari bulan Desember mungkin ya kalau tidak salah, dia di tengah musim. Tapi ada hal juga yang berbeda nih dengan Ruben Amorim, di mana nama-nama sebelum itu langsung bisa memberikan hasil yang cenderung lebih positif untuk Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer fantastis, bahkan ketika masih interim, kemenangan secara beruntun diraih oleh Manchester United. Erik ten Hag pun juga demikian, setelah 2 kekalahan menghadapi Brighton dan juga Brentford. Lalu setelahnya Manchester United meraih banyak kemenangan. Di sisi lain, itu tidak terjadi dengan Ruben Amorim. Namun, gua menilai justru ini bisa menjadi momentum yang berbeda, yang gua harapkan akan di ujung nanti itu bisa membuat Manchester United ini dengan proses ini ya akan meraih hasil yang berbeda lagi. Ketika Ruben Amorim masuk di tengah musim, apa yang dia butuh pertama-tama? Menurut gua dia butuh informasi, dia butuh pengetahuan, bukan hanya sekedar data di layar monitor ataupun juga di atas kertas, tapi dia saksikan secara langsung di Carrington, di lapangan pertandingan, sistem yang dia ingin bangun. Bagaimana para pemainnya, siapa yang ingin lari untuk dia, siapa yang memiliki mental yang bagus, siapa yang memang harus dibangun lagi, siapa yang posisinya bagus di mana, support apa yang bisa diharapkan dengan manajemen, artinya mungkin fasilitas dan lain-lain ya. Ada banyak hal, ada informasi yang harus diserap dulu, dianalisa oleh Ruben Amorim sebelum dia juga tentu saja harus membuat keputusan-keputusan terkait dengan hal tersebut, karena dia adalah head coach-nya. Gua melihat kalau Manchester United langsung mendapatkan hasil positif ya, rentetan hasil positif, mungkin dengan bermain lebih pragmatis untuk bagaimana caranya langsung bisa mendapatkan hasil yang positif, mungkin itu penyakitnya. Karena seperti kayak apa ya, menutupi luka-luka, kekurangan-kekurangan yang mungkin selama ini terbuka menganga di Manchester United. Misalnya karakter pemain, misalnya kerja keras pemain, artinya etos kerja dari para pemain, misalnya
eh, situasi sistem yang memang ingin dibangun dan memang ini ada tahapannya karena para pemain mungkin belum bisa terbiasa betul dengan konsisten. Konsentrasi fokus yang harus diterapkan secara lebih bagus lagi, lebih konsisten lagi. Hal-hal seperti itu menurut gua kalau Manchester United langsung mendapatkan rentetan hasil positif, semuanya akan terasa seperti baik-baik saja sebelum nanti akan tiba momentum di mana Manchester United memasuki lagi nih periode negatif. Di mana ujung-ujungnya kita sudah tahu ya apa yang terjadi 10-11 musim belakangan ini. Ganti manajer lagi atau ganti head coach lagi. Di mana kita atau paling tidak gua tidak mengharapkan itu terjadi di Ruben Amorim. Dengan hal ini juga menurut gua bisa apa ya? Bisa secara nyata head coach itu meminta ataupun mendapatkan ya support yang lebih tegas lagi dari para manajemen. Namun kalau melihat bagaimana manajemen ini, artinya support ini begini, ya dia butuh waktu, dia butuh mengalami dinamika naik turun dulu, tidak bisa langsung dijudge. Hal-hal seperti itu kesabaran ya. Support berupa itu, bukan cuma support soal masalah lepas pemain, jual pemain, datangkan yang lain-lain, enggak. Dan terkait dengan menjual melepas pemain ya, gue baca di beberapa komentar begini. Ada membandingkan dengan Chelsea misalnya, dengan rentetan hasil positif. Itu memang sesuatu yang bagus, tapi kita juga harus melihat bagaimana situasi di Manchester United saat ini dan bagaimana proses mendatangkan Ruben Amorim yang didatangkan di tengah musim. Sesuatu yang sebenarnya menurut gue ya mungkin tidak diharapkan oleh Sporting, mungkin tidak diharapkan oleh Ruben Amorim. Tapi manajemen Manchester United memutuskan hal ini. Tentu saja ketika selesai dengan Erik ten Hag ada opsi lainnya, yaitu adalah yang dengan Ruud van Nistelrooy dulu misalnya sampai dengan akhir musim sebagai interim dan lain-lain. Tapi itu tidak dilakukan oleh manajemen. Mereka ingin melakukan perubahan yang cepat. Dan ini ada konsekuensinya. Sporting Lisbon merupakan salah satu Sporting CP atau Sporting Lisbon merupakan salah satu di bawah Ruben Amorim ya, merupakan salah satu klub atau tim skuadnya yang memiliki kemampuan lari di atas lapangan salah satu yang tertinggi di Eropa. Mengharapkan pemain untuk bisa berlari secara aktif sekali, cair sekali, menurut gua ini bukan hanya soal karakter yang ingin bekerja keras. Ya itu dibutuhkan, tapi di sisi lain juga kesiapan fisik. Karena kalau keseimbangan itu tidak ditemukan ya, banjir cedera lagi. Dan terkait dengan banjir cedera, Manchester United musim lalu mengalaminya dan membawa kesulitan besar ke situasi klub ya, perjalanan di musim kemarin. Dan hal ini tentu saja diharapkan tidak terjadi di Manchester United musim ini. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mungkin melakukan rotasi. Di mana rotasi yang dilakukan ini kan juga memberikan efek plus minus kepada Ruben Amorim. Plusnya dia juga memiliki kesempatan untuk melihat pemain ya di posisi ini, di posisi itu, bagaimana mereka begini dan begitu. Tapi di sisi lain, bagaimana rutinitas, konstruksi soliditas dari tim yang selalu berubah-ubah. Ini lihat tim lain ya di papan atas. Mereka rata-rata memiliki best 11 yang ketika pelatihnya harus melakukan perubahan tidak terlalu banyak begitu ya. Tapi Manchester United tidak, menurut gue dalam situasi seperti ini utamanya tidak bisa, belum bisa. Dan ini ada konsekuensinya apa ya, permainan yang juga fluktuatif. Dari situ ditarik lagi nih, sebenarnya apa yang diharapkan kepada Ruben Amorim, di mana dia sudah menjadi head coach Manchester United musim ini, khusus untuk musim ini. Apakah kemenangan-kemenangan yang diberikan atau justru hal lain? Kalau gue secara ringan amatiran ya, seperti gue katakan di awal, gue tidak melihat kekalahan tentu saja ini hal yang tidak positif, hal yang menyakitkan bagi fans mungkin ya. Tapi di sisi lain gue juga melihat ada apa di balik kekalahan ini. Ada pelajaran besar. Dan menurut gue nampaknya ini yang lebih dibutuhkan oleh Manchester United saat ini. Ini yang lebih dibutuhkan oleh Ruben Amorim. Untuk melihat mana yang bisa berhasil, mana yang tidak. Mana pemain yang bisa berlari, mau bekerja, tidak mau bekerja, mana posisinya terbaik di mana yang harus diperbaiki, banyak hal. Dan mungkin apakah nanti solusinya ketika
pemain yang tidak mau bekerja begini dan begitu, pemain yang selebriti dan lain-lain. Apakah oke, nanti musim panas dijual seperti apa? Itu bisa jadi muaranya. Tapi Ruben Amorim juga membutuhkan argumentasi yang jelas kepada manajemen nantinya. Karena investasi yang dibuat oleh klub itu juga sangat tinggi kepada skuad saat ini. Jika menuntut ada perubahan, apalagi perombakan, dibutuhkan argumentasi yang kuat. Dan argumentasi itu menurut gua ya, yang sedang dibangun oleh Ruben Amorim. Bukan semata-mata ingin merombak skuad atau seperti apa, enggak. Upaya untuk memperbaiki Manchester United yang menurut gua akan dimulai musim depan. Kurang lebih seperti itu. Jadi gue sekali lagi mengatakan bahwa kekalahan ini dibutuhkan saat ini. Tapi gue harapkan juga tidak terlalu sering ya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.